setelah lulus kali itu. Nah udah gitu dan keterima juga. Alhamdulillah sampai keterima. sekarang di radio Alhamdulillah. RFM penyiar. Jangan lupa dengerin teman-teman. Iya, awas loh. 107,5 RFM News Channel. Tapi pas itu masih di RRI juga nggak Teteh, apa udah selesai di RRI-nya baru ke PRFM atau dua-duanya RRI dengan PRFM jalan? Off the record berarti ya, dulu masih. Jadi aku main di dua hati. Oh iya. Tapi yang utamanya di PRFM dulu. Tapi masih suka ngisi juga di RRI. Tapi kalau sekarang 2020 aku udah off kok di RRI sekarang di PRFM aja. Ya? Ini nanti Biasa, dari kota. nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Jadi memang teman-teman apa nih? Nggak apa-apa. Jadi ini berbagi pengalaman aja ya teman-teman. Karena aku juga udah nggak di RRI sekarang, jadi aku aman ya, nggak akan di SP sama bos. Jadi memang kalau teman-teman ada di satu radio, itu kayak biasa kita bilang bendera ya. Jadi bendera yang memang akan menyongsong nama teman-teman gitu. Ya memasarkan nama teman-teman juga. Biasanya kalau radio itu kan dia ada kedekatan dengan yang namanya audiens kan. Iya betul. Nah biasanya kalau udah di satu radio nggak boleh di radio lain. Itu juga sama dengan TV. Kalau udah di satu TV nggak boleh di TV lain kan. Kebayang ya. Misalnya Ires ada di TV X gitu ya. Tiba-tiba di TV Y gitu ya, sensitif. Itu nggak bisa. Sama juga kayak radio. Media tuh kayak gitu kode etik. Gitu. Jadi kalau misalnya mau, tapi kan waktu itu tuh aku masih dibolehin sama Pak Bos karena aku juga udah bilang sama Bapak Bos redaksi ya. Disclaimer. Jadi Pak Bos bilang waktu itu boleh karena aku pakai dua nama beda dan siaran dengan dua bahasa yang beda. Jadi kalau di PRFM aku pakai nama Alexa dengan bahasa Indonesia, kalau di RRI aku pakai nama Lexi, panggilan aku dengan bahasa Inggris gitu. Oh, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris kita, nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak ngeh banget lah, misalnya sama suaranya, tapi yang ini ngomongnya pakai bahasa Inggris, yang ini bahasa Indonesia. Oh ya kayaknya beda deh gitu. Gitu. Jadi aku memang kayak dua orang yang berbeda di situ. Gitu ya, berarti maksudnya memang di radio itu kalau penyiar kan karena interaksi langsung ya sama pendengar. Kalau misalnya dia dengar di radio lain juga dengan suara yang sama, itu bingung ya. Iya, kasihan audiensnya. Jadi ini tidak boleh ya. Ini perasaan dualisme. Dualisme. bahaya. Jangan ya teman-teman ya. Oke, baik. Mantap. Terus habis itu di TVRI itu kapan Tete? Nah di TVRI itu aku sama ikutan juga kompetisi lomba kali itu. Setelah PRFM apa sebelum masuk ke radio PRFM? Setelah PRFM. Setelah PRFM. Setelah PRFM tuh ada lomba juga, lomba penyiar. Terus aku ikutan di situ dan ternyata lolos juga, alhamdulillah. Mantap sekali. Alhamdulillah lolos, tapi sekarang udah enggak kok. Jadi aku memang waktu itu sempat 2 tahun di TVRI sampai 2019-an. 2019-an turun ke lapangan, wawancara, gitu-gitu nyari narsum. Dari 2018 siaran. Benar 2018, 2019, 2 tahun tuh. Itu berarti ya di PRFM juga masih berarti kadang siaran juga, kadang di TV juga. Tapi itu mah nggak apa-apa teh karena beda media atau karena beda karena yang satu TV radio itu boleh. Nggak masalah kalau yang satu TV. Karena bentuk media masanya berbeda. Iya. Kayak misalnya siapa Desta Gina kan dulu suka siaran juga siaran di TV, siaran juga di radio kan. Itu nggak masalah. Asal jangan siaran di TV lain kalau misalnya dia masih punya kontrak ya sama TV itu jadi host, jadi presenter, jangan dia siaran di TV lain jadi host juga, atau misalnya di radio lain gitu jadi host juga. Setahu aku gitu ya, nggak sih Desta sama Gina? Kalau Desta tuh yang di net itu kan? Dulu kan di net ya. Terus dia di Prambors kan? Oh dia siaran di sana. Dia Desta sama Gina tuh di Prambors. Aku taunya di TV doang. Di Prambors Siap Pagi itu aku suka denger. Okay. Tapi PRFM tetap nomor 1 kok aku suka denger. Seriusan. Jadi itu pengaturan waktunya gimana tuh kan? Karena apakah sebagai penyiar atau announcer tuh jam kerjanya 24 jam juga atau bisa di dua media itu berarti waktunya fleksibel kah atau pengaturan waktunya kayak gimana sih? Nah ini juga menarik banget pertanyaannya Res. Ini juga kayaknya banyak teman-teman penasaran ya. Iya. Kayak teman-teman penasaran lah ini gimana ya? Media kan hektik banget kan. Media tuh beneran hektik banget, teman-teman harus beneran kuat mental gitu. Meskipun aku tidak kuat mental. Aku sedang diuji. Dia kuat mental, dia udah pengalaman ya. Jadi dulu tuh gini, ini juga salah satu alasan kenapa udahlah kayaknya aku berhenti aja di TVRI karena memang
PRFM dan yang lainnya gitu, aku suka MC, moderatorin, terus ngajar juga tuh kayak udah aduh ini udah overwhelming banget gitu. Kayaknya udah harus ada yang yang dikorbanin gitu akhirnya. Di situ banyak banget sih tapi ininya kegiatan. oh gitu, enggak, ini macul ya, jadi sedikit aja. Memang akhirnya betul kata Ires tadi, jadi kita harus fleksibel, harus waktunya tuh memang nggak kayak office hour 8 to 5 gitu, jam 8 sampai jam 5. Kita harus siap kapanpun dipanggil. Kayak waktu itu aku pernah liputan dulu, sempet memang liputan tuh hari libur gitu kan. Terus kalau enggak kadang malam Udah gitu. biasa ya teh ya, anak media tuh libur kerja yang malam Iya, libur. pagi siang malam. Sampai lupa memang hari ini Iya, kalender tanggal merah ya. Ya benar. Kalender merah, pekerja pejuang tanggal merah, jadi udah nggak ngeh aja gitu. Oh ya udah, kalau udah kayak gitu ya udah mau nggak mau. Terus waktu itu sampai di PRFM juga sempet siaran. Kalau anak baru biasanya kalau siarannya malam kan ya, nah aku itu sempet ke bagian slot paling akhir dari jam 9 sampai jam 1 gitu. Nah, jadi emang kayak gitu. Berarti pengaturan waktunya juga harus fleksibel ya, kan dinamis banget gitu kan. Berarti sekarang nih kegiatan teteh saat ini apa aja nih? Pertama yang aku tahu ya penyiar PRFM. Yang kedua apa lagi? TVRI udah enggak berarti? TVRI udah enggak. Udah enggak. Ya. Terus apa lagi teh? Sekarang aku ngajar juga, guys. Oh ngajarin, berarti guru ya masih? Iya. Oh tadi itu kan kita lagi ngomongin kita tuh fokusnya guru ya, cita-citanya tuh guru Iya, ya? aku pengen jadi guru. Dan ternyata bisa juga mengembangkan ke dunia public speaking tadi ya. Oke, guru di mana tuh teh? Sebutin ya. Sebutin aja boleh kan? Jadi aku Boleh kan? biasanya boleh. Boleh. Jadi aku biasanya by project kalau yang namanya ini tuh kalau ngajar tuh. Jadi kadang aku in-house training. Jadi in-house training itu kayak aku datang ke perusahaan dan perusahaan itu ngambil English training aku gitu bareng sama teman-teman kayak gitu. Terus Berarti lebih ke ngajarnya tentang English, bukan public speaking. English public speaking jadinya. Oh, English public speaking. English Oh, bisa public jadi speaking. basic. Iya, English Luar public biasa. speaking Kolaborasi sejati ya. Terus habis itu di perusahaan itu teh. Biasanya di perusahaan, tapi aku nggak bisa nyebut perusahaannya karena memang banyak ya. Wah. So iya, banyak. sekalian promosi ya. Terus habis itu apa lagi teh? Tapi aku biasanya kalau sekarang aku banyak di sekolah juga. Jadi aku Ngajar sekarang di sekolah juga nih teh. lagi ongoing projectnya aku di SD Taruna Bakti. Korba. Terus di SMA juga kadang macem-macem SMA-nya. Waktu itu sempat di BPI ya, ngajar juga. Ini dekat nih. Dekat dari sini Dari dekat ya. sini tempat kita syuting. Tempat kita syuting dekat BPI. Terus sempat di ini bahasa Inggris juga, kayak kursus bahasa Inggris sama public speaking, soft skills gitu res, ada di AIDU, ada di mana lagi ya, di Bandung English Institute, ada di Unitalk ya. Banyak sekali ya tete ya, berarti kesana kemari ya. Alhamdulillah. Sama biasa aku ngampus sih di kampus juga. Oh di kampus juga. Kampus aku ada di STEMIK Amik Bandung, kalau teman-teman ke Jalan Jakarta dan Oh di ibu dosen ya berarti, selain bu guru, praktisi ibu sebenarnya, dosen. soalnya aku belum S2, jadi teman-teman Semoga segera ya. Amin, Kayak mudah-mudahan. Tapi ya udah berarti ada dosen juga di STIMIK ya teh ya. Keren banget. Terus apa lagi teh, guru, penyiar, guru, dosen juga. Terus apa lagi teh? apa ya Res ya? MC suka masih menerima Masih MC moderator aku boleh suka. teman-teman ya mau di MC kan sama teh Alexa. Bahasa Inggris oke, bahasa Indonesia oke, bahasa Sunda gimana bahasa Sunda? Bahasa Sunda masih belajar Biasa. kayaknya biasa. Biasa. Sakedik mah biasa. Tapi pernah Papa ketemu- asik soalnya Res. Oh, Bapak tapi pernah kasih. teteh ngisi acara pakai bahasa Sunda ya? Aduh nggak berani euy. Belum. Sekarang belum berani teman-teman. Bahasa Sunda Tapi itu bahasa keren Inggris, banget. bahasa Indonesia ya. Siap. Terus apa lagi teh? Moderator ya? Moderator masih. Moderator masih. Sih kok. Itu by project, berarti kapanpun ada projectnya bisa siap teteh langsung eksekusi gitu. Iya, kita collab lah sama ya kayak Ires. Mantap sekali. Kalau misalnya ada acara boleh kita ya bisa lah, mestinya kita eksekusi bareng-bareng. Iya, mantap sih. Terus rencananya planning sekarang pencapaian apa aja yang di tahun ini tuh belum teteh capai, atau sebelumnya kita udah punya planning dan di tahun ini udah tercapai semua atau belum? Sebenarnya aku tuh pengen sekolah lagi beneran guys, pengen banget sekolah lagi. S2. Jadi sok kalau ada yang mau ngebiayain mana Sponsor aku silakan. tunggu. Jadi aku tuh Langsung hubungi. itu pengen banget sekolah lagi guys, pengen banget sekolah lagi. Jadi Jadi pingin sih kalau ada Iya. wanita waktu kesempatan, pingin banget sih kan kalau belajar mah sampai kapanpun ya teh. Ilmu teh jangan segini-segini aja gitu ya. benar.
Tapi ada kadang orang yang bilang gitu, Res, kamu mah udah aja udah kerja di dunia praktisi kan, udahlah nggak usah sekolah lagi, karena sekolah mah nggak semua orang juga, gelar mah nggak menentukan gitu. Tapi menurut ada aku opini seperti itu ya, ada opini seperti itu. Apalagi perempuan gitu kan, ya. gitu, perempuan mah nanti juga udah dengan di rumah, kegiatan rumah tangganya rumah gitu. tangga, Oh ya. gitu ya. Kalau tanggapan Teteh gimana Pak? Aku yang penasaran. Dikejar ya, Oh guys. ini jurnalis nih, jangan Jadi main-main. di sini alhamdulillah kita berdua masih single lah ya saya. Oh iya, kalau aku udah ada suami di Korea. Waduh, bener nih. Suami di Korea yang lagi joget idol group. Ya aku kira serius loh. BTS. Sebenarnya kan di Korea lagi ini mencari sesuap nasi. Ya benar sih Teh, kalau perempuan pasti ada ya opini yang kayak gitu. Kita berkarir atau kita berpendidikan, terus bagaimana dengan urusan kalau nanti berumah tangga, ataupun mungkin teman-teman yang nonton juga ada yang udah berumah tangga juga gitu. Nah kalau Teteh sendiri kayak gimana tuh menyikapi opini seperti itu? Pasti kan setiap pribadi punya prinsip nih ya. Iya. Atau gimana? Menurut aku mah nggak masalah sih, yang namanya perempuan justru harus pinter, Bores. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Soalnya kalau yang namanya anak kan jadi madrasah pertama itu adalah ibu kan. Ibunya, betul. Iya, gimana kita mau gimana negara mau maju kalau misalnya dari organisasi terkecil, family gitu, keluarganya aja nggak tangguh, nggak kukuh gitu ya, nggak pinter di situ. Jadi menurut aku penting banget untuk seorang perempuan itu untuk terus belajar, apalagi sekolah ya. Sekolah tuh menurut aku, kenapa sekolah kan gelar nggak usah sekolah lah, yang namanya belajar mah di mana aja gitu kan. Tapi menurut aku sekolah itu ngebentuk mindset ya. Jadi di sekolah itu kayak akselerasi diri kita yang nggak pernah tahu sebelumnya, atau kita pernah tahu sebelumnya dan kita merasa udah berpengalaman, ternyata pada saat di sekolah kita menemukan orang-orang lain itu jauh lebih pengalaman, lebih tahu dan udah ada teorinya gitu. Dan sebenarnya kadang kita ngerasa kita udah tahu sesuatu nih, padahal ada orang yang lebih tahu. Kita itu hanya cuman dapat dari cuilan-cuilan teori-teori yang udah pernah mereka keluarin gitu kan. Iya kan? Rencananya berarti nih Teteh S2 nih rencana ya? Pengen Di banget. luar negeri tuh apa di mana rencananya? Nggak tahu, sedapetnya aja. Aku nggak matok sih. Asik juga di luar negeri. Kenapa? Maksudnya kalau teman-teman punya kesempatan dapat beasiswa di luar negeri atau punya uang gitu ditabung, pengen ke luar negeri untuk belajar, ya kejarlah itu menurut aku. Nggak ada salahnya. Luar negeri itu kayak kita kan ketemu orang baru. Mainlah yang jauh ya, ketemulah dengan orang-orang yang benar-benar kita nggak pernah nyangka latar belakangnya gimana, seperti apa, kita bisa banyak belajar ya kan ya. Benar, bisa. Pasti. Selain itu apa lagi nih planning Teteh selain mau lanjut S2, mudah-mudahan bisa tercapai juga ya Teh. Aku juga pingin sih, teman-teman doain ya supaya kita. Apa nih, Res? Sebenarnya belum masuk di rencana tahun ini sih Teh. Pingin kemarin sempat mau kayak daftar S2 tuh pinginnya di Turki, tapi kalau jurnalistik pingin di Turki tuh sebenarnya pingin mainnya, tapi akhirnya nyari apa ya yang jurusan jurnalistik atau komunikasi S2 di sana, sempat searching kampus juga, terus karena di sana ada beasiswa juga dari pemerintahan Turkinya, tapi ternyata guys kan ya kalau ini kan di basicnya di jurnalistik ya Teh. Jurnalis memang arahnya planningnya pingin jadi jurnalis lah gitu, kurang lebih hampir sama sebenarnya Teh, public speaking gitu. Kalau jurnalistik lebih ke pemberitaannya. Nah ternyata kiblatnya kalau jurnalistik itu kan di Amerika. Nah harus dikaji dulu sih kalau Iris pribadi, ketika kita mau S2 nih ya Teh, harus tahu dulu kampusnya seperti apa, nanti kira-kira yang jurusan yang kita ambil apa, ilmu yang akan kita dapat apa. Nah itu saat ini belum dapat lagi, yang terakhir baru searchingnya tadi di Turki sama di Malaysia, sempat juga yang dekat kan soalnya dari Indonesia gitu. Kalau misalnya targetnya di Indonesia di Unpad juga ya nggak apa-apa sih, soalnya nggak diumumin lagi. Nggak ada Teh. Nggak ada. Ya. Adanya KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Beda sih kalau nggak mau ya, beda jurusan ya. Beda sih Teh. Beda yang Biar dipelajari ya. ilmunya lebih apa ya? Lebih paripurna gitu, Paripurna nih. Sempurna. Ya, bahasa jurnalis ini. Nah, tapi kalau misalnya di public speaking sendiri bahas jurnalistik gitu ya nggak? Lebih ke public speaking aja atau di mana nih? Maksudnya dulu pas aku sekolah dulu pas gimana? kampus atau public speaking tuh fokusnya apa, ada juga salah satu poinnya membahas tentang
menjadi public speaker khusus di core yang jurnalis gitu. Sebenarnya kalau public speaking tuh luas banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendalami public speaking, jadi kayak harus tahu core-nya di mana gitu. Apa teman-teman mau ngarah ke lebih ke motivator ya, motivasi hal yang bersifat psikologis gitu Iya, kali benar, ya. luas banget sih ya public speaking. Atau mungkin apa ya, kalau Ires kan mungkin jagonya dia memang udah jurnalistik Jurnalis, ya, dia fokusnya di situ. belajarnya Mungkin di situ, public speaking kan. jurnalistik kan. Iya. Itu memang soft skill yang menurut aku harus dimiliki oleh semua gitu. Dan apakah teman-teman di mana gitu bidang pendidikannya itu memang harus punya kemampuan itu. Jadi kayak kemampuan yang di abad-abad sekarang milenial ini Dibutuhkan harus ya. punya dan dibutuhkan. Gitu. Kalau aku lebih ke English public speaking ya, kalau sekarang Fokusnya kayak. fokusnya English public speaking. Nah, oh iya, Teteh juga ada keterangan tuh di bio Teteh ya. IG. Iya. Public speaker certified ya. Wih. Nah, itu gimana Iya. Teteh? Memang ada sertifikasinya, jujur aku baru tahu ada Iya. sertifikasi untuk public speaker ya. Iya, Gimana ada. tuh diceritain tuh? Teman-teman pernah dengar BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya namanya. Jadi BNSP itu mensertifikasi semua profesi yang teman-teman miliki. Salah satunya adalah public speaker. Jadi waktu itu ngambil Jurnalis juga ada berarti? Teh? ada public relations, PR ya, jurnalis. Oh, semuanya itu profesi. ada. Profesi di Indonesia ya. Dan itu juga diakui secara nasional. Tapi kalau misalnya mau ngambil sertifikasi internasional juga boleh ya, cari lagi berarti di luar. Bisa tuh Teteh juga Bisa. berarti ini berarti tingkat nasional. Tingkat nasional. Kalau misalnya mau daftar internasional cari yang Cari memang lagi. lembaganya internasional. Iya, internasional gitu. Jadi teman-teman memang harus ikut. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih profesinya di mana, ikutanlah sertifikasi. Jadi kayak Nah, itu aku mau juga nih kayaknya iya. insight baru nih dari Teteh. Itu certified jadinya. Jadi teman-teman seakan-akan meskipun kalau kita kan tentu udah pengalaman misalnya Ires ya di dunia jurnalistik udah pengalaman memang, cuma tuh nggak ada yang sertifikasi gitu Res. Jadi orang gimana mau tahu kamu pengalaman atau enggak gitu. Nah ini memang harus ada sertifikasi, ada standarnya yang diakui sama nasional atau internasional. Salah satunya itu BNSP. Dulu Teteh gimana tuh syarat-syaratnya sampai memang tersertifikasi sebagai public speaker? Apa aja syaratnya yang harus Teteh penuhi saat itu? Nah ini penting juga untuk teman-teman ya, kalau masih SMA atau kuliah sekarang, kumpulin portofolio. Jadi pernah misal nih teman-teman senang public speaking lah ya, karena aku kan memang public speaking lah kan. Cobalah teman-teman pernah MC di mana, meskipun gak dibayar ya, acara sunatan misalnya Pak, foto, video itu penting. Ya, jadi minta foto atau video lah. Ya, jadi pas pada saat ngisi, simpen itu di folder, dirapihin foldernya. Dokumen kan, diarsipkan gitu ya penting ya Teh. Betul. Nanti udah lama-lama banyak, nah itu pada saat sertifikasi teman-teman gampang tinggal akses aja folder itu semua. Jadi portofolio itu kadang yang suka Yang sangat dibutuhkan itu berarti ya portofolio dikirimkan sama ke BNSP itu. Iya, nanti apakah lulus atau enggak itu biasanya dilihat paling menentukan itu dari portofolio. Ini kadang teman-teman tuh suka inferior, merasa rendah diri. Kalau saya mah nge-MC juga paling nge-MC keluarga, nge-MC juga paling nge-MC sunatan, dibayar juga enggak, biasanya gitu kan ya kalau awal. Tapi itu sebenarnya teman-teman harus mulai apresiasi diri. Mulai apresiasi diri dengan sekecil apapun itu sebenarnya jadi dorongan teman-teman untuk bisa lebih bagus lagi. Dan jam terbang itu ya kalau makin banyak kan makin bagus orangnya. Iya betul. Simpenlah itu portofolionya, jangan dibuang. Nah itu dia teman-teman ya syaratnya buat yang memang berminat untuk nanti disertifikasi ya Teh ya. Tapi itu ada pengaruhnya nggak sih Teh setelah kita disertifikasi dengan sebelum kita disertifikasi itu ada pengaruhnya nggak? Ada, terutama ke cuan. Serius Teh? Jadi biasanya kalau udah certified itu biasa ada standarisasi kayak aku nggak tahu ya, cuman kalau beberapa perusahaan tuh mereka apresiasi itu dan mereka biasanya minta teman-teman yang sudah tersertifikasi. Dari bayarannya pun berbeda gitu. Terus ke kitanya juga lebih confident, lebih pede gitu untuk menawarkan, untuk mempromotkan diri sendiri ya. Kalau kita tuh memang udah oke nih di bidang profesi ini gitu Res. Itu biasanya Teteh menginfokan sendiri atau orang memang sudah tahu kita tersertifikasi itu kayak gimana tuh? Nah biasanya teman-teman ikutlah ke apa ya, Ada komunitas lah gitu Res. Jadi misalnya teman-teman senang, kalau ini aja contoh gampangnya, ada teman kita yang memang dia IO, ya dia IO masuklah ke situ gitu, atau MC masuklah ke IO itu.
itu kan ada sacrifice-nya juga ya, MC, master of ceremony, lain-lain. Terus IRES misalnya jurnalistik berarti masuklah ke komunitas profesi itu gitu guys. Jadi memang kebuka kalau ada info apa tuh sama teman-teman yang satu profesi. Saling ngasih info gitu. Saling ngasih info. Karena biasanya kalau udah orang-orang yang memang senior itu biasanya nggak pelit ilmu sih, nggak pelit ilmu dan pengen aja gitu ngasih info ke teman-teman yang masih muda. Teman-teman di sini masih pada muda kan? Masih teh ada yang SMP, penonton Tuh ada yang kan, SMP. iya. Terus SMP berarti ada yang SMA juga, ada SMA. Keren bagus, sih ya bagus. teman-teman, ini sharing-sharing kita hari ini bareng Teh Lexi, Teh Alexa Cempaka atau biasa akrab disapa Teh Lexi ya Teh ya. Iya. Ya. Jadi tentang dunia public speaking tuh ternyata memang dari dulu sampai sekarang kayaknya memang dibutuhin ya Teh ya. Dan bukan madang apa ya Teh, prospek untuk pekerjaannya juga sangat luas banget. Teman-teman tuh bisa, kalau kayak Teh Lexi yang pertama, guru juga memang butuh ya Teh, setiap public speaking guru Butuh banget, butuh banget. terus guru bisa, penyiar radio bisa, terus presenter TV bisa juga, moderator, MC, jurnalis ya Teh, public Iya. speaking. Dan ya balik lagi sih tadi butuh support juga dari lingkungan ya Teh. Kemudian dari bagaimana perencanaannya, kita juga ikut kompetisi dan sebagainya. Ya. Nah, terakhir nih kesan-kesan pesan buat anak muda atau yang lagi pada nonton sekarang kayak gimana menurut dari Tata? Mungkin kan ada juga yang mau jadi public speaking ataupun yang enggak juga, seperti apa pesannya dari Tata? Pesannya ya. The last nih, the Ini last. biasanya yang paling susah nih closing statement tuh. Ya, closing statement lagi. Yang pasti teman-teman kalau misalnya punya keinginan, cita-cita, kejar itu ya. Terus buat list deh kayak target-target pencapaian hidup yang teman-teman pengen lakuin ya. Karena perencanaan itu penting ya. Kalau misalnya gagal merencanakan sama dengan gagal dalam kehidupan. iya. Itu ada quotes-nya tapi aku lupa, makanya aku lempar ke IRES. Oh gitu. Tapi bener kan? Iya, benar-benar gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan ya. Jadi itulah buat rencana dari sekarang. Dan teman-teman harus ingat juga, kadang kita hidup itu untuk orang lain, right? Maksudnya kayak kita tuh terlalu sibuk mikirin harapan-harapan orang lain ke kita sampai kita sendiri lupa kalau kita tuh sebenarnya pengen jadi apa. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu teman-teman suka apa, coba sering-sering self talk itu adalah dialog dengan diri sendiri, tanya lagi ke diri sendiri apa yang betul-betul teman-teman inginkan dalam hidup. Karena kalau itu semua udah tercapai, aku yakin teman-teman pasti bisa akan bermanfaat di masyarakat. Ya, karena sebaik-baiknya manusia itu kalau kata Al-Qur'an kan adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya kan, bagi umatnya, bagi sekitarnya gitu. Nah, fokusnya itu ya teman-teman ya. Jadi try to live for more. Cobalah hidup untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Tapi bukan berarti itu melupakan keinginan atau cita-cita diri ya. Itu juga sama. Diri kamu itu harus dicintai juga oleh diri kamu sendiri, sehingga orang-orang bisa cinta ke kamu, dan juga coba untuk hidup untuk sesuatu yang lebih besar. Oke, terima kasih Pak Alexa. Terima kasih Ires, seneng banget aku diajak collab sama Ires. Iya, hari jadi dapat ini. ilmu juga, banyak pengalaman baru juga. Thank you ya udah sharing-sharing hari ini. Dan teman-teman, mungkin segitu dulu ya sharing-sharing kita kali ini. Semoga nanti kita bisa sharing bareng lagi ya. Teh. Amin. Maybe daily Semoga. vlog ya nanti Iras Wah, misalnya asik. temenin Teh Alexa lagi nge-MC misalnya atau lagi storytelling bahasa Inggris. Masih suka Teh storytelling bahasa Inggris? Mau suka. Masih suka. Oke. Tapi nanti aku juga kayaknya rencana aku pengen ngajakin Ires mungkin Mau kemana live nih? IG atau apa ya. Oh, live IG. Karena aku pengen collab juga IG sama juga Ires, cuma aku bisa, belum ya. punya YouTube ya. Jadi Nah, mungkin abis ini bikin ya Teh Harus ya. bikin kayaknya Karena ya. kayaknya ilmunya Teh Lex ini bisa juga di-share lewat YouTube. Ini dari sini mungkin teman-teman ada yang mau juga tahu ilmu public speakingnya lewat YouTube dari Teh lagi seperti apa. Kayaknya di sini ditunggu YouTube-nya ya. Iya nih, ini dia beneran ini sih men-spread atau menyebarkan banyak-banyak Kita kebaikan saling dari support, Teh. kebaikan dari YouTube ya. Ya, betul sekali. Benar, Kalau benar, gitu kita pamit nih ya teman-teman. Thank you, terima kasih sudah untuk nonton. teman-teman dan Iya. nonton. Jangan lupa juga untuk subscribe, share